Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua bekerja, kita semua berupaya dan berusaha untuk mencapai kesuksesan. Kita melihat bagaimana gembiranya orang-orang tatkala berada di tingkat kesuksesan yang dia harapkan. Tapi subhanallah, kesuksesan itu pada hakikatnya hanya milik orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ramadan menempa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Sudah lebih 20 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Apakah masih tersisa di diri kita tanda-tanda ketakwaan tersebut? Apakah masih ada sholat malam yang kita tegakkan? Apakah bacaan Quran kita berlanjut? Apakah menahan syahwat itu terus kita jaga? Atau kita sudah tidak lagi menjadi orang yang bertakwa? Bertakwa itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Karena tolok ukur orang baik itu bukan saat sekarang kita ada di masjid, tapi pada saat kita meninggalkan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, setelah Ramadan orang-orang kembali bekerja. Kita berada di pelabuhan yang menjadi saksi manusia mudik dan manusia kembali ke tempat mereka mengais rizki. Anda melihat bagaimana orang-orang membawa tasnya, menunggu keberangkatan kapal yang sudah dipesan tiketnya. Kemana mereka mau pergi? Apa yang mereka cari? Apa yang ada dalam tas mereka menjadi bekal perjalanan mereka? Tergantung kemana mereka hendak pergi. Jamaah rahimakumullah, di surat Ar-Rum ayat 6, 7 dan 8 Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji bahwa masjid ini akan rata sama tanah. Allah berjanji bahwa pelabuhan Perak ini akan hilang dari muka bumi. Allah berjanji bahwa Indonesia tidak punya masa depan. Dunia ini akan rata. Yang dibangun oleh manusia, gedung-gedung tinggi, infrastruktur yang dipikirkan ini untuk anak cucu di masa depan. Ingat, dunia ini tidak punya masa depan. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini jadi tanah kering dan tandus. Tapi banyak orang, kata Allah, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Kok bisa seperti itu? Bukankah sekarang kita melihat sekolah-sekolah didirikan,
Bahkan negara turun tangan agar anak itu tidak berhenti sekolah sampai 9 tahun. Mungkin nanti akan jadi 12 tahun. Bukankah sarjana-sarjana begitu banyak, dan kita buktikan dengan pembangunan negeri kita yang terus naik ke atas. Ya, kita melihat sarjana S1 semakin banyak, S2, S3, orang-orang pintar semakin banyak. Tapi kenapa Allah mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun? Kebanyakan manusia nggak tahu. Apa yang mereka tidak ketahui? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, ya'lamun zahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia. Yang dikatakan orang-orang yang tidak mengerti itu ternyata mengerti. Ternyata punya ilmu. Ilmu apa? Tentang membangun pelabuhan. Mereka punya ilmu. Tentang bagaimana membuat kapal besar yang dapat memuat ribuan kontainer. Mereka tahu itu. Tentang bagaimana membuat teknologi yang canggih, yang membuat manusia semakin mudah hidupnya. Mereka tahu itu. Tapi itu bukan ilmu sebenarnya. Allah katakan la ya'lamun. Bagaimana seorang yang membangun rumah yang indah, tapi dia bangun di atas gelombang lautan yang penuh dengan badai. Maka orang ini katakan, engkau nggak ngerti. Engkau membangun rumah di bantaran sungai yang sebentar lagi akan datang banjir yang membuat pinggiran sungai itu tergerus. Engkau bangun di situ, berarti engkau nggak punya ilmu. Ya'lamun zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai tentang akhirat. Yang ada di benaknya bagaimana dia memiliki rumah di mana? Di dunia. Mereka berpikir bagaimana memiliki usaha, memiliki kebun yang besar. Di mana engkau ingin punya itu? Di dunia. Padahal dia tahu bahwa dunia akan ditinggalkan. Dan dia telah berulang kali memikul manusia-manusia di pundaknya. Dia hantarkan ke kuburan. Dia letakkan di tanah. Dia injak-injak. Kemudian dia abaikan itu manusia. Sebanyak apapun bintang yang ada di pundaknya, dia tinggal aja. Kemana Presiden Soekarno? Gak ada. Kemana Presiden Soeharto? Gak ada. Kalaupun masih ada sebagian di antara mereka, mereka sedang menunggu antrian untuk meninggalkan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa mereka nggak memikir tentang penciptaan mereka? Kita ada dari air mani yang hina. Kemudian kita keluar dari perut ibunda kita, sedang kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi. Allah berikan segala fasilitas untuk kita. Apa sebenarnya tujuan hidup? Coba renungkan. Rumah yang kita tempatin, tanah yang sekarang atas nama kita dulu milik orang lain, dan kelak akan menjadi milik orang lain. Sebagian mungkin menjadi pejabat dan sedang menjabat sekarang. Kursi yang kau duduki itu dulu orang lain yang duduk di sana, dan akan diganti orang lain. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Allah tidak menciptakan langit yang 7 lapis, bumi yang dipenuhi dengan kekayaan yang terus dieksploitasi oleh manusia. Emas dikeluarkan oleh mereka, minyak bumi dikeluarkan oleh mereka, batu bara, nikel dikeluarkan oleh manusia. Akan habis. Manusia tidak mencipta, manusia tidak membuat bahan-bahan itu. Kenapa itu ada? Kenapa ada langit tanpa ada tiang menyenggah? Di antara langit dan bumi kita melihat miliaran planet. Itu Allah ciptakan dengan tujuan yang jelas. Wa ajalim musamma, dan semua ada waktu yang sudah ditetapkan.
Tapi kata Allah, wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tapi kebanyakan manusia itu ingkar mereka. Apa yang mereka ingkar? Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka mengingkari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghid, sesungguhnya Allah membenci kita kalau bekerja di sebuah tempat lalu kita tidak disukai oleh atasan kita, kita akan menderita. Bagaimana kalau yang benci sama kita pemilik Indonesia ini, pemilik bumi ini? Bagaimana kalau yang benci sama kita adalah yang menerbitkan mentari di timur dan menenggelamkan di barat? Yang benci sama kita Ar-Razzaq, yang mengatur rizki setiap makhluk dan menanggung rizki mereka. Siapa yang dibenci? Jangan-jangan kita, jangan-jangan orang tua kita, jangan-jangan pasangan kita, istri kita termasuk yang dibenci. Jangan-jangan mereka yang hidup bersama kita di satu atap. Siapa yang dibenci Allah? Dalam hadis ini disebutkan kulla ja'dharin jawadin sakhabin fil aswaq. Yang dibenci sama Allah adalah orang yang angkuh, keras hatinya, kasar ngomong, rakus, ambisinya dunia, teriak-teriak di pasar menggambarkan dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia bekerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi lagi. Apa yang dia cari? Ya, kesenangan perut dan yang di bawah perutnya. Jifa bil lail, himar bin nahar. Ini manusia, kalau di malam hari dia seperti bangkai. Dia tidak pernah sholat malam. Sepertiga malam akhir waktu mustajab, tatkala Allah turun ke langit dunia, dia nggak pernah hadir di sana. Dia berpikir mencari rizki, dia hanya bekerja, memeras keringat, membanting tulang, merantau. Yang kasih rizki itu Allah. Dan sepertiga malam akhir itu waktu yang paling spesial. Ini orang tidur. Di malam hari dia bangkai, kata Nabi SAW. Jifa bil lail wa himarin bin nahar. Tapi kalau di siang hari gagah dia seperti keledai, semangat bekerja, dedikasinya tinggi, pegawai teladan. Di siang hari alim bi amri dunia. Ini orang alim ternyata. Dia pintar dengan urusan dunia, jahil bil akhir, bodoh urusan akhir. Paling lama kita hidup di dunia cuma 100 tahun kalau sampai. Sedangkan 1 hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam perhitungan kita. 1 hari di akhirat. Kita sibuk untuk yang 70 tahun. Ini orang dibenci sama Allah karena dia pandai urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Yang ada di benak dia perutnya dan yang di bawah perut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, tapi yang tidak boleh tatkala ambisi kita dunia. Allah menyebutkan tentang 2 jenis manusia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang doanya, yang permintaannya, yang hayalannya
Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia, di dunia. Terus itu yang dia pikirkan. Maka di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Tapi sebagian manusia doanya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka doanya, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka. Kalau untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu butuh ilmu, butuh belajar. Menjadi dokter, oh ada sekolahnya. Menjadi kapten, oh ada sekolahnya. Oh buka bengkel, ada ilmunya. Mau bisnis, ada ilmunya. Bagaimana dengan urusan akhir? Apa nggak perlu ilmu? 6 tahun belajar tentang dunia, SD. Belajar akhirat berapa lama? Mungkin hanya 3 jam, 2 jam. SMP kita belajar tentang dunia. Berapa banyak kita belajar tentang akhirat? SMA juga seperti itu. Kuliah 4 tahun, tambah lagi S2, tambah lagi S3. Engkau belajar dunia terus. Kapan engkau belajar tentang akhirat? Kapan engkau belajar bagaimana aku punya istana di surga? Bagaimana aku memiliki kebun yang luas di surga? Bagaimana aku bisa minum dari sungai madu, khamar, susu, dan air yang segar? Bagaimana supaya aku tidak menua di sana? Itu perlu ilmu. Maka tolonglah hadiri majelis-majelis ilmu. Buka tuh Quran, baca tafsirnya. Bawa keluarganya ke masjid untuk mendengarkan ilmu. Saat anak ceramah ini tidak ada ibu-ibu, karena tugas antum semua untuk menyampaikan apa yang disampaikan ini kepada keluarga antum. Kenapa tadi disebutkan? Kalau khatib naik mimbar, diam, dengarkan. Ini satu-satunya pengajian yang wajib bagi setiap muslim. Laki-laki yang diwajibkan karena mereka adalah pemimpin-pemimpin di rumah. Ketika engkau pulang ke rumah, dudukkan istrimu, dudukkan anakmu, sampaikan kepada mereka, bapak tadi dengar di masjid. Kasih tahu. Karena kita tidak bakal masuk surga sampai melewati pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga kita. Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita kepada Allah? Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, hari yang sangat mulia, hari diciptakannya Nabi Adam, permulaan manusia di hari Jumat, dicabut Nabi Adam di hari Jumat, kehancuran dunia ini akan terjadi di hari Jumat, dan dibangkitkannya manusia kembali terjadi di hari Jumat. Di antara amalan yang perlu kita jaga, fa'akthiru fihi minas salati alayya, kata Nabi SAW. Perbanyak kalian salawat kepada aku di hari Jumat. Salawat kalian itu dihantarkan kepada Rasul SAW. Maka perbanyak salawat di sisa waktu ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuri muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuri muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuri muslimin. Allahumma ansur ikhwana almustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.